Apakah kamu pernah merasa bahagia ketika bisa membeli sesuatu dengan menggunakan pay later atau pinjaman online? Rasanya seperti tidak ada batasan. Semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan dalam hitungan detik. Tapi pernahkah kamu berpikir ada dampaknya terhadap kebahagiaanmu dan kesehatan mentalmu dalam jangka panjang? Di video ini kita akan membahas bagaimana pinjaman online dan pay later mempengaruhi kebahagiaan serta bagaimana kita bisa menghindari jebakan yang secara perlahan bisa menghancurkan kesehatan mental kita. Yuk kita mulai. Pertama, revolusi pinjaman online dan pay later sebagai kemudahan yang menjebak. Sejak era digital berkembang pesat, pinjaman online dan pay later menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Bayangkan dengan beberapa ketukan di layar smartphone, kita bisa langsung mendapatkan uang atau barang yang kita inginkan. Tanpa harus proses yang ribet, tanpa mengantri, semua terasa instan dan mudah. Layanan seperti ini tidak hanya merajalela di negara maju, tapi juga sudah sangat umum di negara berkembang seperti Indonesia. Pinjaman online sering dipromosikan sebagai solusi cepat bagi mereka yang butuh uang darurat, sementara pay later menawarkan kenyamanan bagi mereka yang ingin membeli barang tanpa harus langsung membayar. Awalnya, sistem ini terdengar seperti solusi sempurna. Namun, masalahnya adalah banyak orang yang tidak memanfaatkan fasilitas ini dengan bijak dan justru terjebak dalam siklus utang yang berujung pada masalah keuangan dan mental yang lebih besar. Banyak dari kita yang menggunakan pinjaman online atau pay later bukan karena kebutuhan yang mendesak, tapi untuk memenuhi gaya hidup konsumtif. Lalu yang kedua, kebiasaan konsumtif dan efek psikologisnya. Salah satu efek paling berbahaya dari pinjol atau pay later adalah bagaimana layanan ini mendorong perilaku konsumtif. Saat kita tahu bahwa kita bisa membeli sesuatu tanpa langsung bayar, secara otomatis mengasosiasikan pengalaman tersebut dengan kepuasan instan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa tindakan membeli sesuatu, terutama barang yang diinginkan, meningkatkan kadar dopamin di otak, hormon yang terkait dengan perasaan senang. Ini adalah bentuk reward system yang membuat kita merasa puas setiap kali berhasil mendapatkan sesuatu. Namun dopamin ini hanya bersifat sementara. Setelah beberapa saat, perasaan senang tersebut akan hilang dan kita mulai mencari barang lain yang bisa dibeli untuk merasakan peak yang sama. Inilah yang menyebabkan banyak orang menggunakan layanan pinjol dan pay later secara berulang-ulang tanpa menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam siklus belanja impulsif. Akhirnya, kebiasaan ini menjadi kecanduan konsumtif yang tidak sehat. Ketika tagihan mulai menumpuk dan jatuh tempo pembayaran tiba, kita dihadapkan pada realitas bahwa kita harus bayar lebih dari yang kita miliki. Ini menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, dan dalam beberapa kasus penyesalan mendalam. Yang ketiga, data dan fakta tentang dampak pinjaman online terhadap kesehatan mental. Di Indonesia, penggunaan pinjol telah meningkat tajam. Menurut data OJK, pada tahun 2022 saja, nilai transaksi pinjaman online mencapai triliunan rupiah dengan jutaan pengguna aktif. Sayangnya, seiring dengan meningkatnya penggunaan pinjol, laporan tentang dampak negatifnya terhadap kesehatan mental juga meningkat drastis. Survei yang dilakukan oleh Komnas HAM bersama OJK mengungkapkan bahwa 60% dari responden yang menggunakan pinjol mengakui mengalami tekanan mental akibat ketidakmampuan melunasi utang. 70% dari mereka menyatakan bahwa ancaman dari debt collector menjadi salah satu faktor utama yang memicu kecemasan berlebih. Ancaman ini bukan hanya datang secara verbal, tetapi juga melalui penyebaran informasi pribadi yang mencemarkan nama baik. Taktik agresif inilah yang menyebabkan trauma psikologis bagi para pengguna yang merasa tidak berdaya dan tidak tahu kemana harus mencari bantuan. Lalu yang keempat, pinjol, pay later, dan kebahagiaan hanyalah ilusi sementara. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa dengan membeli barang yang diinginkan, kita akan merasa lebih bahagia. Ini memang benar, tapi hanya sementara. Ada penelitian menarik dari psikologi yang menunjukkan bahwa kebahagiaan yang didapat dari pembelian materi hanya bertahan sesaat, tidak seperti kebahagiaan yang berasal dari pengalaman atau interaksi sosial. Ketika kita membeli barang menggunakan pinjol atau pay later, kita sering kali merasa puas saat mendapatkan barang tersebut, tetapi perasaan ini lebih cepat hilang saat tagihan mulai datang.
utang. Bahkan kepuasan instan ini seringkali digantikan dengan rasa cemas yang lebih besar ketika menyadari bahwa kita harus bayar lebih dari apa yang kita pikirkan, terutama jika ada bunga atau denda yang berlaku. Lebih parahnya, kebiasaan ini bisa ganggu persepsi kita tentang nilai kebahagiaan itu sendiri. Kita mungkin mulai berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat melalui konsumsi materi. Pola pikir ini merusak kesejahteraan emosional dan mental kita dalam jangka panjang. Padahal, studi lain menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati lebih terkait dengan hal-hal non-materi seperti hubungan sosial yang baik, kesehatan, dan pencapaian diri. 5. Milenial dan Gen Z sebagai target utama dan rentan. Pinjol dan pay later sangat populer di kalangan milenial dan Gen Z. Ini bisa dipahami mengingat generasi ini tumbuh di era teknologi yang memudahkan segala akses. Akses ke produk-produk finansial digital menjadi lebih mudah dan milenial serta Gen Z cenderung lebih terbuka terhadap inovasi semacam ini. Mereka adalah konsumen terbesar e-commerce, di mana pay later sering kali menjadi opsi pembayaran yang menarik. Namun generasi ini juga menjadi salah satu yang paling rentan terhadap jebakan utang. Menurut survei dari Jakarta Post, lebih dari 60% milenial dan Gen Z di Indonesia pernah menggunakan layanan pinjol atau pay later, dan sebagian besar dari mereka menggunakan fasilitas ini untuk keperluan konsumtif, bukan untuk kebutuhan yang mendesak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa generasi muda kita sedang menuju krisis utang yang lebih serius. Sekarang mari kita lihat bagaimana utang dan kesehatan mental saling mempengaruhi. Utang yang tidak terkelola dengan baik dapat nyebabin berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk pertama kecemasan. Utang yang numpuk membuat seorang merasa tertekan. Ketidakmampuan untuk melunasi utang menimbulkan perasaan cemas yang terus-menerus. Stres kronis. Stres akibat beban finansial seringkali menjadi stres kronis yang mengganggu produktivitas sehari-hari. Mereka yang terjebak dalam utang biasanya merasa sulit untuk fokus pada pekerjaan atau aktivitas lainnya karena terus-menerus khawatir tentang kondisi finansial mereka. Gangguan tidur. Banyak orang dengan utang yang menumpuk mengalami masalah tidur. Mereka sulit tidur karena terus-menerus memikirkan tagihan dan bagaimana mereka bisa melunasi utang. Depresi. Dalam kasus yang lebih ekstrim, utang bisa menyebabkan depresi, perasaan tidak berdaya, malu, putus asa. Karena tidak mampu melunasi utang bisa membuat seseorang jatuh ke dalam lubang depresi yang dalam. Orang yang mengalami depresi seringkali merasa kehilangan harapan. Bahkan beberapa dari mereka mungkin berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi yang mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, utang yang berkepanjangan dan tekanan yang tidak tertahankan bisa menyebabkan keputusan-keputusan ekstrim seperti keinginan untuk mengakhiri hidup. Rasa malu dan rendah diri. Utang yang menumpuk juga seringkali dikaitkan dengan perasaan malu dan rendah diri. Mereka yang terjebak dalam utang merasa nggak mampu mengelola keuangan mereka, yang membuat mereka merasa inferior dibanding orang lain. Hal ini bisa memperburuk kondisi mental dan emosional mereka, terutama jika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka hidup tanpa masalah keuangan. Strategi mengatasi masalah pinjaman online dan kesehatan mental. Meskipun tampaknya situasi ini sangat suram, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi dampak negatif pinjol dan pay later terhadap kebahagiaan dan kesehatan mental. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, edukasi diri tentang keuangan. Langkah pertama yang paling penting adalah mengedukasi diri tentang keuangan pribadi. Banyak orang yang terjebak dalam utang karena mereka tidak memahami bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Belajar membuat anggaran, memahami bunga pinjaman, dan mengontrol pengeluaran adalah kunci utama dalam menghindari masalah keuangan. Mulailah dengan menetapkan prioritas pengeluaran, membedakan antara kebutuhan, keinginan, serta hanya menggunakan pinjaman atau pay later untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Membatasi penggunaan pinjol dan pay later. Kunci untuk keluar dari lingkaran utang adalah dengan mengurangi atau bahkan berhenti sepenuhnya menggunakan layanan pinjol dan pay later. Buatlah komitmen untuk hidup sesuai dengan penghasilanmu. Mulailah dengan membatasi pengeluaran pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendesak, dan menunda pembelian yang tidak mendesak. Jika tidak, kamu akan merasa kesulitan untuk mengendalikan kebiasaan belanja. Jika utang sudah mulai mempengaruhi kesehatan mentalmu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konselor atau psikolog bisa membantumu mengatasi rasa cemas, stres, atau depresi yang disebabkan oleh masalah keuangan. Mereka bisa memberikan panduan tentang bagaimana mengelola emosi yang terkait dengan utang, serta memberikan dukungan moral. 4. Mengembangkan pola pikir jangka panjang. Mulailah memikirkan dampak dari setiap keputusan keuangan yang kamu buat hari ini terhadap kehidupanmu di masa depan.
kesehatan. Setiap kali kamu ingin membeli sesuatu dengan pay later atau pinjol, tanyakan pada diri sendiri apakah barang ini benar-benar sepadan dengan stres dan kecemasan yang mungkin muncul di kemudian hari. 5. Mengelola stres dengan cara yang sehat. Untuk mengatasi tekanan finansial dan dampaknya terhadap kesehatan mental, penting juga untuk menemukan cara sehat dalam mengelola stres. Bisa dengan latihan fisik, meditasi, dan berbicara dengan orang-orang terdekat bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi beban emosional yang kamu rasakan. Kesimpulannya, pinjol dan pay later memang menawarkan kemudahan, tetapi di balik semua itu ada bahaya tersembunyi yang bisa merusak kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Kita perlu lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, tidak hanya untuk menjaga keseimbangan finansial, tapi juga untuk melindungi kesehatan mental kita. Jadi sebelum kamu mengambil keputusan untuk menggunakan pinjol atau pay later, tanya pada diri sendiri, apakah kebahagiaan ini sepadan dengan stres yang akan datang? Apakah sepadan dengan stres yang akan kamu terima? Yuk mulai bijak dalam mengelola keuangan kita demi kesejahteraan jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu punya pengalaman tentang pinjol atau pay later, bisa share di kolom komentar di bawah. Silahkan di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.